Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, jadi saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang apa sih klasifikasi iklim serta pengaruh iklim dan cuaca terhadap kehidupan. Disimak baik-baik ya. Tahukah kamu? Cuaca dan iklim merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun sosial. Pengetahuan tentang pola musim, curah hujan, dan gerakan angin sangat bermanfaat bagi manusia. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa perbedaan cuaca dengan iklim? Kalau belum tahu, sini aku jelasin. Nah, cuaca adalah kondisi atmosfer seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan angin di suatu tempat spesifik dalam jangka waktu yang singkat. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang, biasanya lebih dari 30 tahun di suatu wilayah. Klasifikasi iklim dibagi menjadi 4, yakni yang pertama ada iklim matahari, yang kedua ada iklim Köppen, yang ketiga ada iklim Junghun, dan yang terakhir ada iklim Smith atau Ferguson. Yang pertama, iklim matahari. Iklim matahari adalah klasifikasi iklim berdasarkan garis lintang di suatu wilayah. Berikut ini adalah pembagiannya. Yang pertama, iklim tropis berada pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim subtropis berada pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Yang ketiga, iklim sedang berada pada garis lintang 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang terakhir yaitu iklim kutub berada pada garis lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Yang selanjutnya yaitu iklim Köppen. Klasifikasi iklim Köppen dikemukakan oleh Dr. Vladimir Köppen. Klasifikasi ini didasarkan pada temperatur udara dan curah hujan, serta mempertimbangkan vegetasi dan persebaran tanah. Iklim ini mempunyai 5 jenis dengan masing-masing memiliki kode huruf kapital seperti berikut. Iklim A, dengan suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius, penguapan tinggi, dan hujan tahunan tinggi. Iklim B, dengan ciri penguapan tinggi dan curah hujan rendah, sehingga tidak terdapat surplus air dan jarang dijumpai sungai permanen. Iklim C, terdapat di daerah dengan 4 musim. Ciri-cirinya, suhu terdingin mencapai minus 8 derajat Celcius, dengan suhu terpanas di atas 10 derajat Celcius. Iklim D, iklim hujan salju dengan suhu udara rata-rata bulanan terdingin kurang dari minus 3 derajat Celcius, dan suhu rata-rata bulanan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim E, dengan ciri tidak mengenal musim panas serta terdapat salju abadi dan padang lumut. Suhu udara tidak pernah melebihi 10 derajat Celcius. Iklim-iklim di atas dibagi lagi menjadi bagian-bagian seperti berikut ini. Iklim A. Yang pertama, iklim AF adalah iklim hutan hujan tropis dengan vegetasi hutan heterogen dengan kelembapan tinggi. Yang kedua, iklim AM adalah iklim monsun dengan vegetasi hutan musim yang homogen. Yang ketiga, iklim AW adalah iklim sabana dengan vegetasi kayu dan stepa. Yang selanjutnya iklim B. Yang pertama, iklim BS
adalah iklim stepa dengan vegetasi yang dominan, yaitu padang rumput. Yang kedua, iklim BW adalah iklim gurun dengan vegetasi yang sangat terbatas. Iklim C atau yang dikenal sebagai iklim hujan sedang. Yang pertama, CW, yaitu iklim hujan sedang dengan musim dingin yang kering. Yang kedua, CF, yaitu wilayah yang basah sepanjang tahun. Dan yang terakhir, CS, yang memiliki musim panas yang kering. Selanjutnya, yaitu ada iklim D, yang disebut iklim hujan bersalju. Tipe yang pertama yaitu DF, yaitu wilayah yang basah sepanjang tahun meskipun bersalju. Yang kedua yaitu DW. DW ini bisa disebut dengan iklim hujan bersalju dengan musim dingin yang kering. Terakhir, iklim E, yaitu iklim kutub yang sangat dingin. Di dalamnya ada beberapa tipe juga. Tipe yang pertama yaitu ET, dikenal sebagai daerah kutub yang masih memiliki vegetasi sederhana seperti lumut. Tipe yang kedua, IF, yaitu wilayah dengan es abadi sepanjang tahun. Dan yang terakhir, EH, yaitu iklim daerah tinggi dengan ketinggian lebih dari 300 meter. Nah, sekarang giliran Mika nih yang mau jelasin tentang iklim Junghun. Iklim Junghun dikemukakan oleh Franz Wilhelm Junghun. Klasifikasi iklim Junghun didasarkan pada ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuhan yang hidup di daerah tersebut. Junghun mengklasifikasikan daerah di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, daerah panas, dengan ketinggian tempat 0-600 meter di atas permukaan laut. Ditemukan di dataran rendah dan pesisir pantai. Ciri khas zona ini adalah suhu udara yang tinggi dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata di daerah ini adalah 22 derajat hingga 26,3 derajat Celcius. Nah, untuk jenis vegetasi yang tumbuh di daerah ini adalah padi dan tebu. Yang kedua, daerah sedang, dengan ketinggian tempat 600 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Ditemukan di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Ciri khas zona ini adalah suhu udara yang lebih sejuk daripada zona panas dan curah hujan yang masih tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata di daerah ini adalah 17,1 derajat hingga 22 derajat Celcius. Untuk jenis vegetasi yang tumbuh di daerah ini adalah tembakau, kopi, dan coklat. Yang ketiga yaitu daerah sejuk dengan ketinggian tempat 1.500 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut ditemukan di puncak gunung yang tinggi. Ciri khas zona ini adalah suhu udara yang dingin dan curah hujan yang lebih rendah daripada zona sebelumnya. Suhu rata-rata 11,1 derajat Celcius hingga 17,1 derajat Celcius. Jenis vegetasinya yaitu kopi, teh, kina, dan sayuran. Yang keempat, yaitu daerah dingin dengan ketinggian tempat lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut ditemukan di puncak gunung yang sangat tinggi. Ciri khas zona ini adalah suhu udara yang sangat dingin dan curah hujan yang sangat rendah, bahkan dapat berupa salju. Suhu rata-ratanya yaitu 6 derajat Celcius. Jenis vegetasinya yaitu lumut dan tidak ada tanaman budidaya. Untuk pembahasan klasifikasi iklim yang terakhir adalah iklim Ferguson. Klasifikasi ini dihitung berdasarkan curah hujan setiap dalam rentang 1 tahun dan dinamai dengan bulan basah. Adapun contohnya seperti yang pertama, bulan kering. Curah hujan sebulan kurang dari 60 mm. Yang kedua, bulan lembab. Curah hujan sebulan antara 60 sampai 100 mm. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bulan basah. Curah hujan sebulan lebih dari 100 mm. Iklim dan cuaca memiliki manfaat bagi kehidupan. Berikut adalah contohnya. Pertama, pengaruh terhadap pertanian. Curah hujan menentukan jenis tanaman yang akan ditanam oleh petani. Contohnya,
Saat musim kemarau, petani akan menanam palawija. Saat musim hujan, petani akan menanam padi. Kedua, pengaruh terhadap komunikasi. Cuaca dan iklim dapat memengaruhi komunikasi. Cuaca ekstrim seperti angin kencang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur komunikasi yang berakhir pada kerusakan kabel sehingga mengganggu berjalannya komunikasi. Contoh lainnya ialah saat mendung. Mendung seringkali diikuti petir yang menghasilkan medan elektromagnetik yang kuat. Medan elektromagnetik itulah yang mengganggu sinyal radio. Pengaruh terhadap bidang transportasi. Saat hujan badai, tentunya banyak pengendara yang memilih untuk meneduh terlebih dahulu daripada melanjutkan perjalanan mereka. Mengapa demikian? Nah, hujan disertai badai dapat menyebabkan berkurangnya jarak pandang. Sedangkan pada transportasi udara, penerbangan akan diberhentikan sementara jika ada badai melanda di jalur yang akan ditempuh. Pengaruh dalam bidang ekonomi dan industri. Pengaruh cuaca terhadap bidang ekonomi dan industri adalah mempengaruhi ketersediaan bahan baku industri dan penurunan permintaan. Selain itu, dapat meningkatkan penggunaannya energi. Pengaruh terhadap kondisi sosial budaya. Cuaca dan iklim memengaruhi cara berpakaian, bentuk rumah, serta tradisi dan ritual. Untuk contoh, pengaruh terhadap cara berpakaian adalah penduduk di musim kemarau cenderung menggunakan pakaian tipis dan longgar. Sedangkan saat musim dingin, penduduk cenderung menggunakan pakaian tebal dan hangat. Untuk yang selanjutnya adalah contoh pengaruh terhadap bentuk rumah. Bentuk rumah di daerah pantai dan tepi sungai umumnya panggung. Hal tersebut digunakan untuk menghindari banjir. Namun, rumah di daerah pegunungan, atapnya dibuat miring agar tahan angin. Banyak tradisi dan ritual yang berkaitan dengan musim, seperti panen, kemarau, atau musim hujan. Pengaruh terhadap kesehatan manusia. Kondisi cuaca dan iklim sangat memengaruhi kesehatan manusia. Panas berlebih dapat menyebabkan heat stroke serta dehidrasi. Sedangkan dingin ekstrim dapat menyebabkan hipotermia dan radang paru-paru. Perubahan iklim berkaitan dengan perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, kelembapan, ataupun unsur lainnya yang mempunyai kecenderungan naik atau turun secara nyata. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim secara global salah satunya adalah meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah terjadinya peningkatan suhu di permukaan bumi karena terlalu banyak kandungan gas CO di udara. Perubahan iklim dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan antara lain sebagai berikut. 1. Mencairnya es kutub yang memicu naiknya permukaan laut. 2. Permukaan laut yang naik dapat menenggelamkan pulau kecil serta memicu banjir di dataran rendah. 3. Perubahan iklim memicu krisis pangan. 4. Meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti badai. 5. Perubahan iklim memicu peningkatan penggunaan energi yang dapat menimbulkan krisis energi.